Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Muslaan dan Sapuro Perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga dan saudara kita seluruhnya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 5 di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, yaitu dengan membaca kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, dan anak cucu kita. Semoga mereka selama berada di alam barzah selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam ampunan Allah, kemudian oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, mendapatkan nikmat kubur, alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Bitil kadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyrafal maulud hajan
نوره عد إذ أبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إلا بك نسعد، مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك، مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك، مرحبا مرحبا. وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جل وبلغ كل ما قصد، مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك، مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك، مرحبا مرحبا. واهدنا نهج سبيلي كي نصعد ونرشد، ربي بلغنا بجاهه بدواري خير مكرد، صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام المستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita
sudah sampai di bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban malam ini sudah memasuki malam tanggal 5, yang berarti kurang lebih sekitar 16 hari lagi dengan hari esok kita akan memasuki satu malam di mana pada malam itu seluruh amal-amal yang telah kita lakukan selama setahun terakhir, terhitung dari mulai malam Nisfu Sya'ban tahun yang lalu, yaitu tahun 1443 Hijriah, sampai malam Nisfu Sya'ban yang akan datang, yaitu tahun 1444 Hijriah. Seluruh amal kita setahun terakhir pada malam itu akan dinaikkan oleh Allah. Yarfa'ullahu a'mal ibad kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, akan menaikkan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya kullaha, seluruhnya, selama setahun terakhir. Bihada syahr ay Sya'bana, di bulan ini, yakni di bulan Sya'ban. Malam itu disebut malam Nisfu Sya'ban, yakni malam pertengahan di bulan Sya'ban. Yang dimaksud malam pertengahan di bulan Sya'ban adalah malam tanggal 15 Sya'ban. Jadi bukan malam tanggal 16 Sya'ban. Jadi malam tanggal 15 Sya'ban itu yang disebut malam Nisfu Sya'ban. Nah, di malam itu seluruh amal-amal yang telah kita lakukan setahun terakhir, baik amal tersebut adalah amal soleh maupun amal tersebut adalah amal tholih. Jadi ada amal solih pakai solih, artinya amal yang baik, dan ada amal tholih pakai tholih, artinya amal yang buruk. Baik amal solih maupun amal tholih itu akan dinaikkan pada malam Nisfu Sya'ban, dinaikkan ke langit, lalu kemudian akan diberikan kepada malaikat Raqib dan Atid buku catatan verbal amal yang baru untuk 1 tahun mendatang. Maka seyogyanya lah bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sepatutnya lah, sepantasnya lah bagi orang-orang Islam agar di malam tersebut, yakni malam Nisfu Sya'ban, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun, memperbanyak tasbih, memperbanyak berzikir kepada Allah. Biasanya kalau di daerah kita pada setiap malam Nisfu Sya'ban mereka berkumpul di masjid membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Intinya di malam tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan cara membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, atau dengan membaca surah-surah yang lainnya, atau dengan berzikir, beristighfar,
dengan melakukan sholat sunnah di malam tersebut, yaitu sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat, yang insya Allah nanti tentang sholat sunnah khair akan kita bahas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu di malam nisfu Sya'ban kita sangat menginginkan, sangat mengharapkan ketika pada malam itu buku catatan amal kita akan dinaikkan ke langit. Tentu kita ingin catatan amal-amal yang buruknya dihapus oleh Allah. Artinya kita mendapatkan ampunan dosa pada malam tersebut dan diganti dengan catatan amal kebaikan. Nah, kita ingin seperti itu. Kita berharap kepada Allah dengan pengharapan seperti itu. Maka oleh karenanya di malam Sya'ban kita mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah sunnah yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang sekiranya apabila kita melakukannya Allah akan berkenan menghapus segala kesalahan dan dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain di malam tersebut kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para sesepuh kita yang terdahulu, yaitu membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Dalam hati kita niat semata-mata kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah lisan yang paling afdol. Kemudian setelah membaca Quran, ibadah lisan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah adalah berzikir kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Maka perbanyaklah membaca Quran di malam nisfu Sya'ban. Perbanyaklah berzikir kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Perbanyaklah berdoa mohon ampun kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari itu juga kita alangkah bagusnya apabila kita mampu, apabila kita sanggup, apabila kita berkenan, alangkah bagusnya di malam nisfu Sya'ban kita melakukan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat dengan 10 kali salam. Cuma pada setiap rakaat setelah Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Kira-kira sanggup nggak? 100 rakaat 10 kali bukan 10 kali salam. Boleh sih 10 kali salam juga. Kalau 10 kali salam berarti 100 rakaat berarti 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat kali 50 kali salam berarti 100 rakaat. Pada setiap rakaat kalau umpama kita mengerjakannya 100 rakaat dengan 50 kali salam, maka pada tiap rakaat setelah Fatihah kita baca kulhunya 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 ribu ya? 100 kali 100 10 ribu. Berarti baca kulhunya 10 kali. Kalau bilangan rakaatnya sebanyak 100 rakaat, berarti 100 rakaat kali 10 kulhu berapa? 1000. 1000 berarti 1000. Nah,
Jadi boleh cara mengerjakannya 100 rakaat dengan 50 kali salam. Berarti cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 50 kali salam pada tiap rakaat. Setelah Fatihah kita baca dulu sebanyak 10 kali. Ya kan? 10 kali 50 berapa? 5.000. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat keterangannya deh. Fa'amma sholatu, maka adapun bermula sholat al-waridatu yang kewarid bilailatin nisbi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Fahia, yaitu mi'atu rokaatin, sebanyak 100 rakaat. Bi alfi marratin qul huwallahu ahad, dengan 1000 kali qul huwallahu ahad. Jadi 100 rakaat itu qul huwallahu ahadnya, surah al-ikhlasnya harus mencapai 1000 kali. Bi kulli rakaatin, pada setiap 1 rakaat asra marotin, baca surah al-ikhlasnya 10. Berarti 10 kali 100 sama dengan 1000 gitu. Ya. Jadi bukan 10 kali 50, bukan. Itu mah 50 mah ucapan salamnya 50 kali. Kan sholatnya 2 rakaat, 100 ya, 100 rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti jumlah salamnya 50. Tapi jumlah gurunya 1000 karena bilangan rakaatnya 100. Jumlah gurunya tiap rakaat 10. Berarti 10 kali 100 1000. Gitu maksudnya. Tadi ada Pak Burit ngomong tadi, Pak Liu. Waktu sama, dan dinamakan hadis sholatu al khair, dan dinamakan sholat ini namanya sholatul khair, atau disebut juga sholat barokah. Kalau umpama ada yang nanya, bagaimana kalau umpama sholatnya cuma 2 rakaat aja di malam nisfu Sya'ban? Berarti kalau mengerjakan sholatnya hanya 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban, itu namanya bukan sholatul khair, itu namanya sholat mutlak. Berarti niatnya usolli sunatan rakaataini bi lailatin nisfi min Sya'ban. Aku niat sholat 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Nah ini berarti namanya sholat mutlak. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau sholat mutlak mah berapa rakaat pun boleh, asal jangan 1 rakaat. Sebab kalau 1 rakaat namanya bukan sholat mutlak, sholat witir. Minimal paling tidak sholat mutlak itu 2 rakaat. Itu minimal, batas minimal. Maksimalnya tidak terhitung. Selagi kita mau sholat, terus lakukan sholat mutlak 2 rakaat salam, sampai 1000 rakaat sampai mati dalam keadaan sholat tidak apa-apa. Sholat mutlak mah, sholat sunnah mutlak mah tidak dibatasi bilangan rakaatnya. Jadi kalau umpama ada orang di malam nisfu Sya'ban mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, itu bukan sholat sunnah khair, itu namanya sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak ini di samping tidak dibatasi jumlah bilangan rakaatnya, juga tidak ditentukan waktunya. Kapanpun kita mau boleh kita mengerjakan sholat sunnah mutlak. Nah yang saya terangkan malam ini adalah sholat sunnah khair yang dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban.
berdasarkan keterangan yang tadi sudah saya baca keterangannya. Salat sunnah khair pada malam Isbaban itu sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pada tiap rakaat disunahkan kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Berarti 10 kali surah Al-Ikhlas dikali 100 rakaat. Jumlah surah Al-Ikhlas yang kita baca dalam 100 rakaat sholat khair berarti 1000 kulhu. 1000 kali kulhu. Nah, keterangannya yang tadi yang saya sampaikan. Jangan dulu bilang aduh berat nih. Jangan dulu bilang berat kalau belum dicoba. Coba dulu. Hitung-hitung kita menguji kemampuan kita dalam mengerjakan sholat sunat 100 rakaat. Sampai di mana kemampuan kita? Coba dulu. Jadi jangan belum dicoba udah bilang aduh nggak sanggup. Nah itu ibaratnya belum pernah udah bilang ampun. Udah ngalah duluan. Insya Allah kalau ada niat yang kuat ingin melaksanakan sholat sunnah khair di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, insya Allah. Yang penting niat dulu ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau niat aja tidak ada, apalagi mengamalkannya. Begitu logikanya. Bagaimana mungkin seorang akan mengamalkannya kalau niat saja dalam hati tidak ada sama sekali, tidak ada keinginan. Atau boleh, nah, kalau 100 rakaat mungkin merasa berat lah, boleh 10 rakaat. Nah ini kayaknya ringan nih, berarti dikurangi 90 rakaat, boleh 10 rakaat. Tapi kulhunya tiap rakaat jangan 10, 100. Jadi tetap jumlah kulhu tetap 1000. 10 rakaat berarti 5 kali salam. Tiap rakaat kulhunya 100, berarti 100 kulhu kali 10 berapa? 1000 tetap kulhunya. Atau boleh 2 rakaat juga boleh. Nah itu lebih ringan lagi deh. Tapi tiap rakaat setelah Fatihah kulhunya 500 kali. 2 rakaat berarti 1000 kulhu. Gitu. Tinggal milih tuh. Mau 100 rakaat 50 kali salam, tiap rakaat kulhunya 10, atau mau 10 rakaat 5 kali salam, tiap rakaat kulhunya 100, atau mau 2 rakaat. Kan kulhu gopek. Berarti berinya lama amat ya. Tasbih diputar tuh 5 kali putaran. Silakan tinggal milih. Saya memilih aja deh. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya sampaikan ini tentang sholat sunnah khair di malam nisfu Sya'ban, itu keterangannya terdapat di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Kitab Ihya Ulumiddin ini dikarang oleh seorang ulama besar kenamaan. Beliau seorang ulama, ahli fikih, juga ahli hadis, juga ahli amal, ahli ibadah. Beliau bernama Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juznya juz yang 1, halamannya halaman 203. Jadi keterangan yang tadi saya sampaikan, Pak amma sholatul walidatu fi lailatin nisfi min Sya'ban mi'at rakaatin dan seterusnya yang tadi saya bacakan, itu keterangan ada di dalam kitab Ihya Ulumiddin
juz 1 halaman 203. Kalau umpama ada seseorang atau sekelompok orang mengatakan, oh itu bid'ah dolalah, pasti itu ketahuan pahamnya paham Wahaboy. Nah, kita nggak pakai paham Wahaboy, karena akidahnya beda. Wahabi itu akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya ada mujassimah musabbihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi, ya, hadis Nabi tentang sholat pada malam nisfu Sya'ban. Pertama, an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di samping beliau adalah sahabat utama Rasulullah, karena beliau termasuk salah satu dari sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sahabat yang 4, ini sahabat utama. Disebutnya sahabat Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nah, di samping beliau termasuk salah seorang sahabat Al-Khulafaur Rasyidin juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidina Ali menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ini kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Rasulullah, sholat berjamaah bersama Rasulullah. Jadi hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban telah datang, apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba. Itu kalau diartikan secara arti bebas dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau di pesantren mereka mengartikannya dengan logat perkalimat. Jadi mereka mengartikannya begini, ija tatkalane kana ono opo lailatul nisfi, gitu, wengian nisfu min Sya'bana, saking bulan Sya'ban. Nah gitu kalau nanti ulangan dengan bahasa Jawa. Al kalamu utawi arane kalam iku wa utawi kalam iku alam ju 8. Al murakkabu kang den susun al mubidu kang aweh faedah bil waqti kalawan wado bahasa Arab. Wa aksamu utawi biro-biro humane kalam iku salah satu telu ismun tegese sawiji isim wa pilun lan kapindo penil wa harfun lan kapitulu Arab jakang wis teko ya syarat di maknan mari maknane. Nah kalau santri mengartikan begitu. Nah kita mah nggak usah begitulah. Kita mah cukup idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban telah datang, langsung diterima itu. Itu kata Rasulullah, apabila malam nisfu Sya'ban telah datang, itu kata Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, pakumu lailaha, maka sholatlah kalian di malam harinya. Tuh, berarti Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar melakukan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnah apa itu? Yang tadi, sholat sunnah khair. Berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa kali salam? 50 kali salam. Berarti mengerjakannya berapa rakaat? 2. Tiap rakaat kulhunya 10. Berarti kalau 100 rakaat berarti jumlah kulhunya 1000. Atau boleh
Rokaatnya dibikin 10, tapi tiap rokaat kuluhnya 100, tetap 1000 juga kuluhnya. Atau bahkan boleh dibikin 2 rokaat, cuma tiap rokaat setelah Fatihah kuluhnya 500. Itu tinggal milih, malah milih yang enggak. Pilihannya ada 3, mau 100 rokaat, mau 10 rokaat, mau 2 rokaat. Saya milih enggak aja deh. Tapi yang abdolnya yang mana tuh? Semuanya abdol. Sebab tapi kalau mau melihat dari bilangan rakaat yang abdol 100 rakaat. Nah, itu. Yang abdol mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam yang abdol. Itu yang abdol, yang paling abdol. Kenapa? Karena memperbanyak rakaat. Kalau memperbanyak rakaat berarti memperbanyak ruku. Karena tiap rakaat pasti Kalau memperbanyak rakaat berarti memperbanyak sujud. Karena setiap 1 rakaat sujudnya 2 kali. Coba kalau 2 rakaat, rukunya cuma 2 kali, sujudnya cuma 4 kali. Coba kalau 100 rakaat, rukunya berapa? Coba hitung. Ya 100 kali ruku, sujudnya 50 kali sujud. Surat Al-Fatihahnya juga lebih banyak. Surat Al-Fatihahnya banyak. Betul. Nah, makanya yang paling abdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengerjakannya. Amin. Ya minimal paling tidak kan pengetahuannya dulu, ilmunya dulu. Siapa tahu ilmunya sudah dapat, nah oleh Allah kita dikasih hidayah, dikasih pertolongan. Amin. Yang penting ilmunya dulu. Nah sekarang kita pengen mengejar tapi nggak ada ilmunya, bingung kan kita? Bingung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban itu adalah diperintah oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Jawab, hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan faqumu lailah, itu Rasulullah yang mengatakan, maka dirikanlah oleh kalian sholat sunnah di malam harinya, maksudnya di malam hari nisfu Sya'ban. Wasumu naharoha, kata beliau, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Berarti tanggal 15-nya kita puas. Umpama malam ini malam tanggal 15 Sya'ban, berarti malam ini malam nisfu Sya'ban. Nah besoknya berarti tanggal 15 Sya'ban, nah kita disunahkan puasa. Cuma kalau bisa puasanya jangan 1 hari, jangan tanggal 15 saja. Puasanya 3 hari, dimulai dari tanggal 13, 14, 15. Itu yang disebut puasa ayyamul bid, puasa pada hari-hari putih. Rasulullah bersabda, apabila engkau hendak mengerjakan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, 15. Itu namanya puasa ayyamul bid, puasa pada hari-hari putih. Yang dimaksud puasa ayyamul bid adalah puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Kan bulan Islam ada 12. Pertama bulan Muharram, kemudian Syawal, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan kita disunahkan berpuasa 3 hari pada tiap bulan. Cuma kata Rasul, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam, maka berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, 15. Nah kalau ini kita kerjakan nih, kalau setiap bulan, umpama setiap bulan kita berpuasa 3 hari, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Berarti 3 hari kali 12 berapa? 36. Kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu salihah. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka Allah lipat gandakan, Allah balas 10 kebaikan. Nah kalau 36 dikali 10 berapa? 360.
Nah 360 ini jumlah hari dalam satu tahun. Berarti kalau kita mengamalkan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan Islam, itu sama arti kita mengerjakan puasa sepanjang tahun. Puasa 1 tahun penuh pahalanya. Nah itu ada hadisnya gitu. Tinggal pilih kita boleh 100 rakaat, 10 rakaat. Jika Rasulullah kumu lailaha wasumu naharoha. Apabila malam nisfu Sa'ban telah tiba, maka hendaklah kalian gitu melakukan sholat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Cuma kalau bisa puasa 3 hari, 13, 14, 15. Kira-kira 1 hari cukup nggak nih? Cukup 1 hadis? Cukuplah, nggak usah banyak-banyak hadis, nggak usah banyak dalil. Dalil 1000 puasanya kagak. Ya, nggak lama tambah 1 lagi deh, biar nggak penasaran. Berikutnya, Anil Hasani radhiyallahu anhu. Dari Al Hasan radhiyallahu anhu ia berkata, Hadatsani telah menceritakan kepadaku, telah mengkhabarkan kepadaku, salasuna 30 orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 30 orang sahabat Nabi bercerita kepada Al Hasan radhiyallahu anhu. An-Nahman, bahwasanya orang sholat yang melakukan sholat, orang ini hadhihi sholati, dengan sholat ini bihadil lailah, pada malam ini, maksudnya malam nisfu Sa'ban maksudnya. Najoro, maka akan memandang sopo Allahu Gusti Allah ilaihi, kepada orang tersebut yang melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban. Orang tersebut oleh Allah akan dipandang sab'ina nadrotan, dengan 70 kali pandangan. Pandangannya pandangan rahmat, pandangan Allah penuh kasih sayang kepada kita. Allah bangga, senang melihat kita karena kita melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban. Allah memandang kita dengan 70 kali pandangan. Wa qada, dan Allah akan memenuhi lahu, bagi orang tersebut, yakni bagi orang yang melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban, bikuli nadrotin, untuk setiap 1 kali pandangan. Tadi Allah memandangnya berapa kali ya? 10. Nah, untuk setiap 1 kali pandangan Allah akan memenuhi kepada orang tersebut sab'ina hajatan, 70 hajatnya dipenuhi oleh Allah. Adnahal makfirah, dari 70 hajat yang paling rendah adalah dia sudah jelas mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Berarti sisanya 69 masih banyak tuh. Jadi maksud hadis ini adalah apabila seorang hamba Allah melakukan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban, yaitu sholat sunnah khair yang tadi gitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada orang tersebut dengan 70 kali pandangan. Setiap 1 kali pandangan Allah kepadanya, Allah akan memenuhi 70 hajatnya. Itu maksudnya. Masih belum yakin nih? Saya tambah lagi hadisnya nih. Kebanyakan dalil nanti. Orang wahab gitu. Emang ada dalilnya? Dalil tanyain, amal kagak. Saya tambah 1 lagi deh, biar jadi ganjil ya. Kayak ini hadisnya baru 2. Kalau 2 kan termasuk bilangan genap. Supaya jadi ganjil, tambah 1 lagi. Ya 3 berarti kan. Innallaha witru yuhibbul witra.
Allah itu gasal, Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa. Baik. An Ali bin Abi Thalib, hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sa'ban, apabila malam nisfu Sa'ban telah datang, faqumu lailaha, maka salatlah kamu di malam harinya, wasumu naharoha, dan berpuasalah kamu di siang harinya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang zilu akan turun pihak di malam nisfu Sa'ban, di gurubis samsi, sampai matahari terbenam, ila samai ke langit, ila samai dunya ke langit dunya. Fayaqulu, maka lalu Allah berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah pada malam ini, pada malam Sa'ban, adakah hambaku yang datang kepadaku untuk mohon ampun, fa'aghfir lahu, maka saya akan aku ampuni. Nah gitu. Jadi perbanyak minta ampun di malam Sa'ban, karena kita merasa banyak dosa. Gitu. Kata Allah, adakah di antara hambaku yang pada malam ini mohon ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, aku akan ampuni, karena Allah memang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Itu firman Allah, innallaha ghafurur rahim, itu firman Allah, ada di Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Kemudian kata Allah, ala min mustarjikin fa'arjuku, adakah di antara hambaku yang pada malam ini minta rezeki kepadaku, fa'arjuku, niscaya aku akan memberinya ia rezeki. Tentu rezeki yang halal, yang barokah. Kemudian kata Allah, ala min mubtalin, adakah di antara hambaku yang pada malam ini meminta kepadaku agar dijauhkan, ya, agar dijauhkan atau agar memohon sembuh dari penyakitnya, fa'u'afiyahu, maka niscaya aku akan menyembuhkannya, kata Allah. Hatta yatlu'al fajru, sampai fajar shadiq terbit di waktu subuh. Jadi dari mulai matahari terbenam di waktu maghrib pada malam nisfu Sa'ban sampai fajar shadiq terbit di waktu subuh, Allah berfirman seperti tadi. Gitu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah ini ulama ahli hadis. Seluruh para ulama yang ahli hadis pasti mengenal nama Ibnu Majah. Terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz yang kedua, halaman 444. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, intinya di malam Sa'ban kita habiskan waktu hanya untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara di malam Sa'ban, ya, istri sementara jangan deketin dulu, ya, deketin Allah. Gitu. Bilang sama mamanya, Ma, malam ini malam Sa'ban, yuk kita sama-sama untuk mendekati Allah. Mama di kamar, saya di masjid. Ketika mau pesantren nggak pulang malam ini. Pas jam 1 malam, mamanya ke masjid ngotot. Lagi ngorok, dikira lagi baca Quran. Ngorok. Kata mamanya, atuh bapak, kalau mau tidur mah nggak usah di masjid, mendingan di rumah sama mama dikelonin. Katanya mau mendekati Allah, malah ngorok di masjid. Perbanyak ibadah di musola masjid malam nisfu Sa'ban. Kalau bisa malam itu kita jangan tidur, udah mendekatkan diri kepada Allah.
Kecuali kalau ketiduran, itu lain lagi. Misalnya kita lagi zikir nih, zikir. Sampai nggak terasa itu tasbih jatuh, kita tidur. Itu lain lagi. Karena kita niatnya di zikir, tapi ternyata ketidur. Nah, insya Allah kalau niatnya zikir dan memang dilakukan sedang berzikir, ternyata ketiduran, oleh Allah dikasih ngantuk berat, tidurnya dihitung zikir. Tidurnya dihitung zikir. Mendingan zikir ketiduran, ya, mendingan tidur sambil zikir, ayo. Nggak bisa kita mah, kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah, baina yaqti wa naum, beliau kalau tidur seakan-akan tidur, seakan-akan enggak. Mata kepalanya terpejam, tapi mata hatinya berzikir kepada Allah. Itu Rasulullah, lain lagi makomnya. Kalau kita tidur, molor beneran kita mah, nggak ingat apa-apa. Malah bikin pulau di atas bantal. Pulau Kalimantan, Pulau Lampung. Dahir maksudnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, intinya begitulah. Kan kita dikasih untuk istirahat malam hari itu selama setahun berapa? 360 malam. 360 malam. Tiap malam kita tidur. Coba korbankan satu malam aja nggak tidur untuk Allah di malam nisfu sa'ah. Kan masih banyak sisanya kan? 360 malam kita gunakan untuk tidur. Kita korbankan satu malam aja nggak tidur di malam istirahat hanya untuk Allah. Kan masih banyak sisanya itu 359 malam. Enggak bakal rugi cuma satu malam doang kok. Aduh, saya sholat sunat khair mah nggak kuat, nggak mampu satu rakaat. Saya mau baca puluh aja, puluh terus nggak berhenti, nggak apa-apa, silakan. Aduh, saya baca puluh nggak bisa. Saya mau istighfar aja enggak. Aduh, istighfar pun nggak berhenti sampai ketidur. Oh, astagfirullahaladzim. Yang musuh ingat dosa sampai menangis. Intinya malam cepat adalah momen yang paling tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita memohon untuk kita bertaubat kepada Allah. Setahun sekali nggak pernah. Kita bikin dosa tiap hari kok, bukan tiap hari lagi, bahkan tiap detik, tiap menit kita berbuat dosa. Cuma kita aja nggak merasa. Ketika di hati kita ada perasaan iri pada orang lain, itu udah dosa sebenarnya. Cuma kita aja nggak merasa. Ketika kita naik motor, kemudian lihat paha perempuan lain, itu dosa. Kita aja nggak merasa dosa, malah merasa enjoy. Ya asik aja rezeki. Banyak berbuat dosa tapi nggak pernah merasa dosa, biasa-biasa aja. Itu mungkin karena kedangkalan hati kita, karena kotornya hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita malam ini membahas tentang sholat sunnah di malam nisfu sa'ah. Kalau umpama ada orang mengatakan itu bid'ah, pasti itu orang pahamnya Wahaboy. Nggak usah didengar enggak? Udah. Gitu. Ente ngomongnya jangan depan saya gitu. Ente ngomongnya di bawah pantat kerbau gitu. Biar ente dibirakin muka ente. Orang Wahabi mah pinter tuh, jual membidah-bidahkan doang. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
والشان والدرج عرفت يديرة العالم يا مهيمن الجود والكرم يا مهيمن الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته ودنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ربنا زدنا علما نافعا والهداية والبركة نسألك الصحة والعافية والمعافاة والبركة والسلامة والسعادة والكرامة والأمن من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لنا ولجميع أهل بيتنا وعترتنا وذريتنا اللهم أهلك من بهلاك صلاة الإسلام والمسلمين وأهلك من ظلم الحبائب والعلماء في إندونيسيا أهلكهم halakan ajilan bi'ijatika wa kudratika innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma sallimna wal muslimina amma min aridati wa dhalala Allahumma